Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sonia Bunga. Saya dari kelas 6 MB1. Berikut saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh MENER, yaitu tugas IRR atau Internal Rate of Return. Berikut penjelasannya. Selamat siang. Berikut saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh MENER, yaitu dosen mata kuliah manajemen keuangan. Tugasnya itu tentang internal rate of return. Dari tugas yang diberikan, saya sudah menyelesaikan tugas tersebut dan berikut saya akan menjelaskan tugas yang diberikan atau jawaban yang saya dapat dari MENER, dari tugas yang diberikan oleh MENER. Di tabel sini kita bisa lihat ada tahun, cash out, cash in, net profit, depresiasi, net cash flow atau NCF, dan diskon cash flow. Di sini di diskon cash flow kita mempunyai 20% dan 28%. Bagaimana sih mencari tabel tersebut? Nah, di cash out ini pertama kita mulai ke tahun. Dari tahun kita mulai dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Untuk tabel cash out ini biasanya didapatkan dari kompensasi di buku atau di laporan rugi laba. Kita bisa lihat di tahun ke-0 di sini ada Rp133.630.000. Tahun pertama ada Rp7.261.365. Tahun kedua ada Rp8.713.878. Tahun ketiga ada Rp10.456.553. Tahun keempat ada Rp12.547.984. Di tahun kelima ada Rp15.581. Pada net cash in ini diambil pada juga laporan rugi laba, yaitu net profit dan depresiasi. Untuk di net profit di tahun pertama yaitu kita di sini 0. Dan untuk tahun pertama sampai tahun kelima kita bisa lihat ada 13 juta, 31 juta sekian, 34 juta sekian, 45 sekian, dan 51 juta sekian. Untuk di tabel depresiasi ini ada Rp9.900.000 sampai dengan tahun kelima. Dan di tabel net cash flow ini kita bisa lihat kenapa dalam tanda kurung? Karena dalam tanda kurung ini artinya yaitu min. Kenapa ini min? Karena rumusnya adalah net cash flow sama dengan cash in dikurang cash out sama dengan net profit ditambah depresiasi dikurang dengan cash out. Jadi 0 ditambah 0 dikurang dengan Rp133.630.000 mendapatkan hasilnya yaitu min Rp133.630.000. Dan berikut juga di tabel berikutnya di tahun pertama sampai di tahun kelima yaitu 13 juta sekian dikurang dengan 9.900.000, maksud saya ditambah dikurang dengan 7 juta sekian. Begitu juga dengan sampai di tahun kelima. Kalian bisa lihat. Oke, kita berlanjut di tabel diskon cash flow. Di tabel diskon cash flow ini kita punya 20% dan 28%. Nah, di tahun ke-0 kita pindahkan ini NCF-nya dari Rp133.630.000 kita dipindahkan ke 20% dan 28%, yaitu di sini sama. Dan di tahun pertama kita mendapatkan Rp13 juta. Bagaimana sih sampai kita bisa mendapatkan 13 juta sekian sampai dengan 18 juta sekian di tahun kelima? Berikut penyelesaiannya di tabel
atau maksud saya di tabel diskon cash flow 20%. Ini penyelesaiannya. Sampai dengan tahun kelima, yaitu berikut cara mencarinya, itu 1 per dalam tanda kurung 1 tambah 0,2 karena 20% didesimalkan menjadi 0,20 dikali dengan 16.419.230. 16 juta ini diambil dari sini, net cash flow-nya. Oke, lanjut. Sama dengan 1 per dalam tanda kurung 1,2 pangkat 1 dikali dengan 16 juta sekian, mendapatkan hasil sama dengan 0,833 dikali dengan 16 juta mendapatkan hasil 13.677.218 rupiah. Di sini kita taruh di tahun pertama. Berikut juga penyelesaian di tahun kedua sampai dengan tahun terakhir, itu tahun kelima. Maaf sangat berantakan karena tadi tidak sempat juga untuk menyalinnya. Saya minta maaf jika terlihat berantakan Nah, berikut kita pindah ke tabel yang 28%. Di tabel 28% ini kita bisa lihat juga ini merupakan hasilnya dan bagaimana cara mencari hasil-hasil tersebut. Nah, ini merupakan cara penyelesaiannya. Oke. Dari hasil tersebut, dari 220% sampai 28% ini, kita totalkan hasil-hasil tersebut dan saya mendapatkan hasil yaitu min. Ternyata masih min teman-teman, yaitu min 35.653.552. Juga di total kedua persen ini ada 55.274.332. Gak kelihatan 32-nya. Dan setelah hasil tersebut, sekarang kita akan mencari IRR-nya. Bagaimana cara mencari IRR? Berikut cara mencarinya. Ini rumusnya. Yaitu mencari IRR sama dengan 20% ditambah total depresiasi 20% bahagi dengan atau per total depresi 20% dikurang dengan total depresi 20% dikali 28% kurang 20%. Berikut cara penyelesaiannya. Sekali lagi maaf jika agak berantakan. Oke, ini cara penyelesaiannya. Total depresi berarti ini tahun ke maksud saya 20%, ini hasilnya. Ini juga. Ini di sini itu 28%, total depresi 28%, dikali dengan 28% kurang 20%. Di sini. Jadi 28 kurang 20% itu sama dengan 8%. Ini hasil dari ini saya mendapatkan 1,81713,22445. 20% kita masukkan ke desimal, itu 0,20 ditambah dengan 1,81713,22445 dikali dengan 0,08. Dari hasil kita mendapatkan yaitu 0,34 dihasilkan dimasukkan ke persen yaitu 34%. Oke. Dari kesimpulan tersebut, usaha yang akan dijalankan ini bagus atau positif karena jika saya lupa menjelaskan MAER yaitu 24%. 24% guys, teman-teman.
24% ini, jika IRR saya kurang dari MARR, berarti usaha yang saya jalankan berarti tidak baik atau jelek. Tapi jika IRR saya lebih tinggi dari MARR, berarti usaha saya bisa dikatakan bagus atau positif. Oke, berikut penjelasan yang saya buat